Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu ya. Jadi di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas PT Japfa Comfit Indonesia Tbk karena dia udah melaporkan laporan keuangan tahun 2020. Seperti apa sih perusahaannya akan coba kita bahas setelah yang satu ini ya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu gimana cara buka laporan keuangan, di sini ada websitenya ya, idx.co.id. Setelah itu teman-teman bisa buka di perusahaan tercatat, lalu di laporan keuangan dan tahunan. Nah, di sini kalau misalnya udah diklik, tinggal pilih aja tahun 2020, lalu yang tahunan. Nah, lalu kita tinggal cari perusahaannya, apakah Japfa udah keluar atau belum, akan keluar di sini ya. Nah, karena dia udah melaporkan laporan keuangan tahun 2020 dan juga udah audit ya. Jadi di sini akan muncul. Nah, ini pilihannya ada banyak. Jadi cari yang PDF belakangnya. Nah, di sini kita akan buka yang PT Japfa Tbk CFS. Nah, kalau misalnya kita buka yang bawah, tampilannya akan berbeda ya. Kalau misalnya yang bawah ini udah kayak summary-nya. Jadi summary-nya udah kayak berbentuk Excel di sini. Cuman kita bakal coba lihat dari yang originalnya, yang seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari laporan keuangannya di sini, kita bisa lihat, nah ini dari auditornya juga udah kasih sedikit statement ya dari EY. Jadi ini Big Four ya, auditornya jadi cukup oke lah. Nah, jadi opini dari auditor ini cukup penting, cukup krusial untuk kita baca. Nah, jadi di sini mereka memberikan opini bahwa laporan keuangan ini terlampir menyajikan secara wajar. Ya, menyajikan secara wajar semua hal yang material, posisi keuangan dan lain sebagainya. Jadi cukup oke lah untuk kita telusuri ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari tahun ke tahun nih, dari 2018, 2019 dan tahun 2020, total penjualannya ini cenderung mengalami penurunan ya dari tahun 2019 ke tahun 2020. Karena kalau misalnya kita perhatikan di sini ya memang ada pandemi di tahun 2020. Sementara kalau misalnya kita bandingin sama 2018, menariknya adalah perusahaan ini mencatatkan pendapatan yang meningkat dari 36,2 triliun menjadi 36,9 triliun. Jadi ini cukup luar biasa. Yang jadi masalah adalah laba brutonya turun dari 7,8 menjadi 7,4. Lalu laba usaha juga turun ya dari 3,7 menjadi 2,4. Dan di sini kita bisa lihat memang di tahun 2018 ini pendapatan lain-lainnya cukup besar ya, 335, sementara di tahun 2020 cuma 109. Nah, beban lain-lainnya lebih besar di tahun 2020 239 dan di tahun 2018 168. Beban keuangan kelihatan cukup stabil ya, di kisaran 860-an miliar. Di sini kalau misalnya kita lihat laba untuk pemegang sahamnya, kalau kita perhatikan ini sebesar 916 miliar, jadi hampir 1 triliun karena memang mereka harus membagi dengan kepentingan non pengendali di sini. Nah, jadi ini turunnya cukup signifikan ya dari tahun 2018 dan tahun 2019 yang tadinya 2,1 dan 1,7 triliun. Lalu kalau misalnya kita mau lihat dari sisi cash flow-nya, dari sisi cash flow di sini sangat sehat sebenarnya. Mereka penerimaan arus kas dari operasinya 4,1 triliun. Ini jauh lebih besar daripada tahun 2018 dan tahun 2019. Akhirnya mereka bisa melakukan capital expenditure, penambahan aset tetap 1,6 triliun dan melakukan pembayaran utang. Jadi dari sisi financing mereka negatif di sini ya, 1,8 triliun. Akhirnya mereka bisa membagikan dividen dan membayar utang bank. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan, berarti kan labanya kita buletin lah 1 triliun gitu ya, 1 triliun. Nah, harga Japfa sekarang di 15.70 per lembar. Ini kita mau lihat kira-kira market cap-nya dia berapa gitu. Nah, market cap dari Japfa ini 18,4 triliun. Ya, jadi kalau misalnya kita pakai angka 1 triliun, berarti price to earning ratio-nya itu 18 kali ya kalau misalnya dia labanya 1 triliun. Nah, kalau misalnya labanya cuma udah mencapai 2 triliun, balik lagi ke tahun 2018 gitu ya. Nah, itu berarti price to earning ratio-nya cuma 9 kali. Nah, itu baru murah kalau misalnya labanya bisa balik ke 2 triliun. Cuman kita kan masih pakai angka tahun 2020 ya, 1 triliun. Berarti ya harganya kalau misalnya kita boleh katakan nggak murah-murah banget juga atau udah so-so lah. Nah, kalau misalnya kita pakai angka 2 triliun berarti fair value-nya mungkin di kisaran sekitar 30 triliun ya. Berarti ada kenaikan sekitar dari 18 ke 12 ke 30 triliun, berarti ada kenaikan sekitar 12 triliun dari market cap. Nah, tapi kalau misalnya kita mau hitung-hitungan kasar nih ya, dari tahun 2019 kalau misalnya kita buka financials-nya, nah di sini kita bisa lihat
dari financialsnya, terus kita buka annualnya. Di sini earning per share 150 nih tahun 2019. Kalau kita kalikan 15 aja berarti target price dari si Japfa ini 2250. Oke, jadi demikian dari saya tentang Japfa. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di-subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.